Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami akan mendengar sabda-Mu, oleh karena itu kami mohon pertolongan Allah, agar kami dapat memahami firman ini dengan baik, kami tetap kuat, beriman dan teguh di dalam Yesus Kristus, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan dari edisi terjemahan baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling menyulitkan bagi kehidupan kita itu yaitu berperang. Tetapi peperangan bukan pada hal yang kelihatan. Justru peperangan pada hal yang tidak terlihat, yaitu peperangan rohani. Kenapa? Karena peperangan rohani ini tidak terlihat dan itu melibatkan kuasa-kuasa yang bagi kita, kalau kita tidak memiliki kepekaan rohani, maka kita bisa disesatkan. Oleh karena itu, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus begitu tegas supaya menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kalau perang secara jasmani mungkin pakai pedang dan sebagainya, itu akan kelihatan, sasarannya kelihatan. Tetapi kalau menyangkut dengan hal-hal rohani yang tidak kelihatan, iblis bisa menggunakan dengan segala cara untuk menaklukkan kita. Yang ditaklukkan itu bukan tubuh atau hidup kita, tetapi yang ditaklukkan itu adalah iman kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan ditaklukkan, disesatkan agar kita semakin menjauh dari Allah. Dan peperangan rohani ini jika kita tidak siap siaga, maka dengan cara yang licik iblis bisa membelokkan diri kita. Kita bisa membayangkan pada saat puasa saja, godaan begitu menarik. Itu mulai dari pikiran kita, dari mata. Semula dari mata, kemudian dari pikiran, dari hati. Wah, kok itu enak ya, seperti waktu Hawa yang dirayu oleh ular itu. Semula hanya terlihat, wah, buah itu menarik hati. Dan iblis mengatakan, atau ular itu mengatakan, kalau kamu makannya maka kamu akan tahu segalanya, menjadi seperti Allah. Itu sudah menguasai hati dan itu menaklukkan hati sehingga takluk pada ular itu, kemauan ular itu. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berbuat banyak pada saat iblis dengan segala cara berusaha untuk menguasai hidup kita. Kalau kita sampai tersesat, kita melakukan segala sesuatu berdasarkan pikiran sendiri, pada akhirnya kita melakukan kejahatan dan semakin jauh dari Allah. Sehingga firman Tuhan pada hari ini mengingatkan supaya kita itu terus menggunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Allah. Kita harus siap sedia dengan firman Allah menjadi benteng bagi kita untuk menghadapi musuh. Pada saat kita mengenal Allah, membaca firman Allah dan tahu akan kebenaran firman Allah, maka itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan iblis. Karena kekuatan firman Allah itu luar biasa. Firman Allah memiliki otoritas untuk menaklukkan iblis.
Dan yang kedua adalah iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai iman percaya kita kepada Tuhan itu goyah. Tetapi tetap harus kuat, memiliki iman di dalam Yesus Kristus semakin teguh. Karena keyakinan kepada Tuhan itu akan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah doa. Doa menjadi kekuatan bagi kita untuk terus memberikan support, dukungan bagi kita, kekuatan. Karena Roh Kudus akan bekerja. Melalui doa yang intens dengan Allah kita semakin tahu apa kehendak Tuhan. Melalui doa kita bisa menaikkan segala pergumulan dan persoalan kita. Dan Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga firman, iman kita dan kekuatan doa ini akan menjadi senjata bagi kita melawan peperangan rohani, melawan iblis, melawan kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan itu. Tetapi ada satu lagi yang Allah kehendaki, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil. Dan inilah dengan kekuatan seperti itu, kalau semua orang percaya kepada Tuhan, pemberitaan Injil terus berjalan dengan baik, semua orang akan percaya kepada Tuhan dan itu akan semakin menguatkan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah teguh, waspada, dan mari kita kenakan senjata yang dari Allah. Sehingga kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan dalam peperangan rohani ini. Kita berada di pihak Allah dan Allah pasti akan menolong dan memenangkan kita. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus sebagai kekuatan kami yang telah menebus kami dari segala kejahatan dan dosa kami. Dan kami telah dilayakkan hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menggunakan perlengkapan senjata yang dari Allah. Perisai dalam kehidupan kami yaitu firman Tuhan dan kekuatan doa serta iman kami untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga kami terus menang karena Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.